Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di podcast UI Media bersama saya Wasiatul Hasan. Pada episode kali ini kami akan membahas sebuah topik yang semakin relevan di era globalisasi, yaitu seberapa penting skill bahasa Inggris bagi mahasiswa. Pemirsa, bahasa Inggris kini tidak hanya menjadi mata kuliah wajib, tetapi juga merupakan keterampilan utama yang dapat menunjang akademik, memperluas akses informasi, serta membuka peluang karir di masa depan. Untuk membahas topik ini lebih dalam, kami telah mengundang narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Beliau adalah Ibu Rini Listiawati MPD, beliau Kaprodi Pendidikan Bahasa Inggris di Universitas Islam Madura. Mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, terima kasih telah berkenan hadir dan berbagi bersama kami hari ini. Bagaimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, baik, untuk memulai obrolan kita, mungkin Ibu bisa menceritakan sedikit latar belakang dan pengalaman Ibu dengan bahasa Inggris. Bahasa Inggris sebuah bahasa. Ketika kita mempelajari harus mempraktekkannya untuk komunikasi sehari-hari. Pada saat saya menempuh pendidikan, bahasa Inggris itu diperkenalkan mulai dari tingkat SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi. Jadi pada masa saya itu bahasa Inggris dipelajari mulai tingkat SMP karena di SD belum diperkenalkan. Nah, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, bahasa Inggris sudah diperkenalkan mulai dari TK. Nah, jadi untuk belajar bahasa Inggris harus menanamkan motivasi, yaitu mencintai bahasa itu sendiri. Kalau tidak ada rasa suka, maka akan sulit untuk mempelajari sesuatu, terutama tentang bahasa. Baik, lalu dari pengalaman itu, apa arti penting bahasa Inggris menurut Ibu, khususnya di dunia pendidikan tinggi? Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang digunakan di berbagai negara atau dipelajari di berbagai negara dari tingkat sekolah dasar sampai ke perguruan tinggi. Nah, di perguruan tinggi juga sangat penting karena itu akan menjadi bekal mahasiswa untuk ke skill mereka ketika sudah terjun ke dunia kerja, karena prasyarat ketika interview akan ditanyakan skill dalam bahasa Inggris. Baik, Ibu. Nah, dalam konteks akademik, apa saja sih manfaat langsung yang dirasakan mahasiswa jika fasih berbahasa Inggris? Bahasa Inggris di perguruan tinggi tidak hanya dipelajari di prodi bahasa Inggris saja, tapi semua prodi atau semua fakultas di sebuah universitas pasti ada mata kuliah bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu akan menunjang kemampuan akademik, misalnya untuk buku-buku panduan juga sudah menggunakan bahasa Inggris. Ketika mereka menguasai bahasa Inggris akan mudah untuk memahami apa isi dari buku panduan tersebut. Kemudian untuk artikel-artikel juga sudah menggunakan bahasa Inggris. Dengan menguasai bahasa Inggris, mahasiswa bisa menulis artikel dengan menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Nah, seperti yang dikatakan Ibu, bahwasannya di Universitas Islam Madura ini kan banyak program studi, bukan hanya pendidikan bahasa Inggris saja. Nah, apa semua program studi tersebut membutuhkan skill berbahasa Inggris? Semua prodi, semua sektor itu membutuhkan bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris kan tidak hanya digunakan hanya keperluan bahasa Inggris saja, tapi di berbagai sektor, misalnya di prodi pertanian, di prodi matematika atau prodi biologi, berhubungan dengan bahasa Inggris. Seperti buku panduannya tadi juga menggunakan bahasa Inggris. Kemudian bahasa Inggris yang digunakan pada bidang tertentu juga berbeda dengan bahasa Inggris yang digunakan secara umum. Ada namanya English for specific purposes. Kalau secara vocabulary atau kosakata sama dengan bahasa Inggris umum, tapi ketika digunakan pada bidang tertentu maknanya menjadi berbeda. Kalau kita tidak mempelajari ESP tadi, maka bisa mengartikan sebuah artikel atau isi buku akan timbul kesalahan karena ada perbedaan meaning antara general English dan English for specific purposes. Nah, misalnya kata
angel in general English artinya malaikat, tapi dalam matematika artinya sudut. Seperti kata balance pada bahasa Inggris umum artinya seimbang, tapi dalam bahasa Inggris ekonomi artinya neraca. Oh begitu Bu. Nah, bagaimana penguasaan bahasa Inggris bisa memengaruhi pencapaian akademik dan profesional, bahkan peluang kerja bagi lulusan perguruan tinggi? Kemampuan bahasa Inggris seseorang itu akan menjadi nilai plus ketika mereka misalnya melamar pekerjaan atau untuk pencapaian akademik. Nah, seperti sekarang di berbagai universitas atau hampir semua mewajibkan setiap mahasiswa mengikuti tes TOEFL untuk mengukur kemampuan bahasa Inggrisnya. Jadi itu akan juga selain menunjang akademik juga akan menunjang karir mereka. Nah, apakah perusahaan-perusahaan yang menampung tenaga-tenaga kerja membutuhkan kemampuan bahasa Inggris sebagai syarat utama? Rata-rata semua perusahaan seperti itu. Jadi ada prasyarat kemampuan bahasa Inggris both oral and written. Jadi para pelamar itu ada syarat menguasai bahasa Inggris dalam speaking atau dalam menulis. Itu misalnya kalau perusahaannya internasional pasti berhubungan dengan luar negeri. Nah, untuk koresponden pasti menggunakan bahasa Inggris, atau bertemu langsung dengan partner dari luar negeri pasti berkomunikasinya menggunakan bahasa Inggris. Jadi bisa dikatakan sebagai syarat utama juga untuk skill bahasa Inggris itu. Nah, kira-kira apa saja nih Bu kendala umum yang dihadapi mahasiswa dalam belajar bahasa Inggris? Setiap negara atau setiap wilayah pasti mempunyai bahasa sendiri-sendiri. Ketika mempelajari bahasa orang lain atau bahasa asing yang ada perbedaan dari segi kosakata, dari segi grammarnya atau tata bahasanya, nah itu bisa menjadi kendala dalam mempelajari bahasa Inggris, terutama dalam pengucapan atau pronunciation. Dalam bahasa Inggris antara tulisan dan pengucapannya ada perbedaan. Ketika kita salah mengucapkan, maknanya akan berubah sehingga akan menimbulkan salah paham. Kemudian juga grammarnya seperti dalam bahasa Inggris mengenal keterangan waktu, ada waktu sekarang, waktu lampau, dan waktu yang akan datang. Nah, ini akan mempengaruhi perubahan bentuk kata kerja, berbeda dengan bahasa Indonesia yang tidak mengenal keterangan waktu. Nah, pada umumnya orang berpikir bahwa belajar bahasa Inggris itu sulit. Sebenarnya tidak sulit asalkan kita punya kemauan, punya niat, kemudian hilangkan rasa malu, harus punya high self confidence. Karena ketika kita berbicara bahasa Inggris jangan berpikir takut salah. Jadi salah benar, yang penting kita berani untuk berbicara. Nah, apa ada metode atau strategi efektif yang bisa digunakan mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris? Nah, untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggris itu harus dimulai dari diri sendiri. Bagaimana mahasiswa itu menanamkan motivasi dan semangat. Seperti tadi, harus punya rasa percaya diri yang tinggi. Tidak perlu merasa malu ketika melakukan kesalahan, karena namanya belajar pasti ada kesalahan. Kemudian mahasiswa juga punya dua sifat, yaitu ada ekstrovert dan introvert. Seorang ekstrovert itu akan lebih mudah menguasai skill dalam speaking karena mereka mempunyai rasa percaya diri yang tinggi. Mereka tidak peduli apakah yang dia ucapkan itu salah atau benar. Tetapi yang introvert ketika mau mengucapkan bahasa Inggris pasti banyak pemikiran. Saya takut salah, nanti pronunciation-nya salah, grammarnya salah. Nah, sehingga apa yang mau diucapkan tidak akan keluar karena ada rasa anxiety, nervous itu. Baik Bu, apakah Ibu punya pengalaman pribadi atau cerita-cerita dari mahasiswa yang sukses karena skill bahasa Inggris mereka? Nah, kemampuan mahasiswa di kelas kan berbeda-beda, ada yang rendah, ada yang sedang, ada yang tinggi. Nah, yang kemampuan tinggi, terutama dalam skill speakingnya, di dunia kerja itu menjadi nilai plus, sehingga ketika mereka melamar pekerjaan, interview, ditanya tentang bahasa Inggris mereka bisa menguasai. Nah, itu kecenderungan banyak yang sukses karena seperti di perhotelan, kemudian di perbankan, juga di pariwisata itu juga membutuhkan bahasa Inggris untuk komunikasi dengan customer. Baik Bu, yang terakhir, adakah pesan dari Ibu untuk mahasiswa yang menganggap bahasa Inggris itu tidak terlalu penting? Kalau sesuai dengan era globalisasi dan perkembangan teknologi,
Bahasa Inggris merupakan bahasa yang sangat penting karena merupakan bahasa internasional dan kita sudah membuka pikiran untuk berkomunikasi, berkolaborasi dengan orang-orang dari luar negeri. Kemudian bahasa Inggris sudah menjadi global English atau world English yang di berbagai negara sudah menggunakan bahasa Inggris. Seperti Jepang dulu itu tidak mau belajar bahasa Inggris karena mempertahankan kebudayaannya. Nah sekarang sudah terbuka, mereka mau mempelajari bahasa Inggris. Jadi mahasiswa yang menganggap bahasa Inggris itu tidak penting suatu saat akan menyesal dan mereka akan dikatakan ketinggalan zaman kalau tidak mengerti bahasa Inggris, karena sudah dari tingkat TK sudah diperkenalkan dan TK pun mereka sudah fasih berbicara bahasa Inggris. Jadi mahasiswa harus punya pemikiran kalau pengen maju atau melanjutkan studi ke luar negeri, bahasa Inggris perlu dipelajari dengan baik. Wah, luar biasa sekali diskusi kita hari ini. Terima kasih banyak Ibu atas waktu dan wawasan yang sangat luar biasa. Dari obrolan tadi kita belajar bahwa bahasa Inggris bukan cuma soal akademik saja, tapi juga soal membuka lebih banyak peluang baik di dalam maupun di luar kampus. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih ragu atau merasa minder, gak apa-apa, semua orang bisa belajar mulai dari mana aja. Yang penting kalian berusaha untuk memulainya. Saya Wasiatul Hasanah, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.